BTTH Kaisar Api, episode 176. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang-orang dari Wanjianmen, Xiaoyan perlahan menatap Xiuqi, jelas dia tidak tahu banyak tentang generasi muda dari sekte super lainnya. Xiaoyan, Wanjianxian ini sekarang adalah pemimpin sekte super. Dua murid di bawah ini pasti orang-orang di sekte ini. Melihat seperti apa mereka, situasi seperti apa yang seharusnya dihadapi. Qin Xin berpikir sejenak dan berkata, mengenai hal ini, dia jelas tahu banyak. Turun dan melihat, Xiaoyan bertanya ragu-ragu, menunggu jawaban Xiuqi. Turunlah dan lihatlah, orang-orang Wanjianmen selalu bersikap sopan dan setia, dan mereka layak diperjuangkan. Setelah Xiuqi selesai berbicara, ia langsung terbang turun, diikuti yang lain. Dua orang di tanah itu adalah kekasih masa kecil Song Yue dan Hong Qian. Keduanya meninggalkan Wanjianmen dan bergegas menuju reruntuhan, tetapi mereka berhenti tepat setelah memasuki hutan belantara. Tulang tubuh Hong Qian sangat sensitif terhadap gas khusus ini, sehingga menjadi sangat lemah setelah memasuki tubuh tersebut. Hal ini membuat Song Yue cemas. Song Yue awalnya ingin membawa Hong Qian kembali. Lagi pula, reruntuhan itu penting, tidak sepenting kekasihnya, tetapi Hong Qian menghentikannya. Tidak, saya hanya melihat Xiaoyan dan yang lainnya membaik setelah menelan pil obat, jadi dia langsung menyapa mereka. Yang mulia, Xiaoyan dan kelompoknya perlahan mendarat di tanah, dan Xiaoyan adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya. Sedangkan untuk Mu Yingying dan yang lainnya, Xiaoyan masih punya firasat. Sebelum pergi, ia menyiapkan ember, jadi penampilannya agak terkendali. Kalau tidak, Xiaoyan membawa banyak wanita, dan yang lain tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu siapa nama adik kecil ini. Song Yue memang orang yang bermata tajam. Ketika beberapa orang mendarat, Song Yue samar-samar menduga bahwa dia bermaksud membantu mereka, dan langsung bertanya. Perasaan orang-orang ini di depan Song Yue kuat dan lemah. Orang terkuat adalah Xiuqi, tetapi Xiuqi ditutupi oleh Doji, jadi Song Yue tidak mengenalinya. Reputasi orang lain jauh lebih rendah daripada Xiuqi, dan Song Yue bahkan tidak menyadarinya. Namun, hanya dengan mengandalkan perasaan pertama ini, Song Yue tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tak terduga, dan kekuatan Xiuqi bahkan setara dengannya. Adapun yang lainnya, kekuatan mereka juga sama luar biasa. Song Yue, murid Jiu Jianxian di Wanjianmen, ini tunanganku Hong Qian. Kami datang kali ini untuk pergi ke reruntuhan. Hanya saja tunanganku sangat sensitif terhadap roh sembrono ini. Aku kebetulan melihat yang mulia menelan pil obat itu, jadi aku ingin memintanya, kata Song Yue bin sopan, menunggu jawaban Xiaoyan setelah berbicara, dan bunga merah di pelukannya tersenyum hangat. Ada orang bodoh seperti itu dalam hidup, apalagi yang bisa saya minta. Eliksir, pil obat ini tidak murah, dan kita semua pergi ke reruntuhan bersama. Kalau aku tidak memberikannya, aku khawatir akan berkurang satu pesaing, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Yang mulia, saya akan memberi Anda imbalan yang memuaskan. Song Yue mendengar kata-kata itu, dan langsung menjadi bingung ketika dia khawatir, dan buru-buru berkata. Xiaoyan, hanya 5 orang yang masuk kali ini untuk menjelajahi reruntuhan, dan Jiu Jianxian adalah salah satunya. Dan dengan kekuatannya, aku khawatir dia bisa masuk jauh ke dalam reruntuhan. Jadi, wajar saja jika dia tahu banyak informasi. Kamu bisa melakukannya seperti ini. Xiuqi mendengar kata-kata itu, dan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk transmisi suara. Xiuqi dan Song Yue adalah kenalan lama. Lagi pula, keduanya sama-sama berbakat, dan mereka berdua merupakan perwakilan generasi muda dari sekte masing-masing. Ada alasan mengapa Xiuqi melakukan ini. Lagi pula, Xiuqi dan Song Yue adalah pesaing di saat yang sama. Xiuqi senang melihatnya berdarah deras, dan Xiaoyan sudah memberitahu Xiuqi tentang berita hidup dan mati itu. Jika Anda ingin Xiaoyan membantu Yueru mendapatkan warisan lengkap dengan sepenuh hati, saya khawatir masalah hidup dan mati harus diselesaikan, itulah sebabnya Xiuqi angkat bicara. Hitam. Ketika Xiaoyan menerima transmisi suara tiba-tiba dari Xiuqi Ze, dia langsung mengumpat dalam hati. Hadiah, tentu, baru kali ini aku memasuki reruntuhan, dan informasi yang kumiliki sangat sedikit. Beritahu aku informasi yang kau tahu, dan aku akan memberikannya kepadamu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kau, melihat ini, Song Yue sedikit marah, tetapi sesaat kemudian, dia menoleh dan melihat orang di lengannya kesakitan, dan langsung menyerah.
Saya tidak bisa memberitahu Anda semua informasi yang saya ketahui. Dan kalau aku memberitahumu, apa yang akan kau lakukan jika aku bicara omong kosong? Song Yue bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan begitu penuh perhitungan? Sederhana saja, aku akan menanyakan beberapa informasi, dan jika kau tahu satu, aku akan memberimu pil obat. Xiao Yan juga tahu bahwa ini tidak realistis, jadi ia mundur selangkah. Pil itu bernilai beberapa dolar, dan jika bisa ditukar dengan informasi yang akurat, itu yang terbaik. Baiklah, kamu boleh bertanya. Song Yue langsung mengangguk setelah mendengar ini. Apa sebenarnya yang ada di reruntuhan kali ini? Tanya Xiao Yan. Aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan kali ini, satu-satunya hal yang bisa kukatakan padamu adalah kali ini reruntuhannya cukup aneh. Berdasarkan hasil penyelidikan tuanku, sepertinya ada orang yang tinggal di reruntuhan itu, jadi kemungkinan besar memang ada manusia di dalamnya. Dan aku tak takut memberitahumu bahwa di dalam reruntuhan kali ini, ada 3 pulau di atas lautan, kata Song Yue satu demi satu. Song Yue, maukah kau? Hong Qian menggertakkan giginya dan berkata setelah mendengar Song Yue mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas. Lagi pula, hanya mereka berdua yang mengetahui informasi ini, dan yang lainnya tidak. Tidak apa-apa, cepat atau lambat mereka akan tahu tentang pil obat itu, Song Yue menghibur. Faktanya, Song Yue juga orang yang cerdas. Dari barisan besar Xiao Yan dan kelompoknya saja, Song Yue tahu bahwa orang-orang ini adalah murid sekte super saat ini. Sedangkan untuk sekte super yang mana Song Song berada, Yue tidak tahu. Oleh karena itu, jika Song Yue mengatakan berita yang tidak relevan tanpa pandang bulu, saya khawatir Hong Qian akan menderita. 3 pulau di atas lautan. Apakah ada peninggalan manusia? Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Orang ini benar. Xiuqi mengangguk pada Xiao Yan. Di mana semangat juang di reruntuhan itu? Tanya Xiao Yan. Aku tidak tahu di mana semangat juang itu berada. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Song Yue langsung menolak. Meskipun tuannya memang masuk jauh ke dalam reruntuhan pada awalnya, ia juga merasakan adanya semangat juang. Mengenai lokasi spesifiknya, ia tidak tahu. Itu, ada ramuan obat yang disebut api kehidupan dan kematian, tahukah kau? Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Api hidup dan mati, kamu menginginkannya untuk apa? Itu sesuatu yang merusak, belum lagi aku sekarang adalah Kaisar Do Bintang 7. Aku khawatir Kaisar Do Bintang 8 yang asli tidak akan berani terkontaminasi, kata Song Yue dengan sedikit ketakutan. Jadi, kau tahu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Aku tahu, tapi untuk berjaga-jaga, kau harus memberiku obatnya dulu, kata Song Yue. Oke, melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba melemparkan sebotol pil obat ke Song Yue, lalu menunggu. Meskipun ada 2 Kaisar Do Bintang 7 di depan mereka, jika ada sedikit perubahan, Xiao Yan yakin bahwa kelompok orang ini dapat mempertahankannya. Apakah sudah lebih baik? Song Yue buru-buru mengambil pil obat dan segera memberikannya kepada Hong Qian. Begitu Hong Qian meminumnya, dia merasakan ki yang tak terkendali di tubuhnya terkendali, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Jauh lebih baik, Hong Qian terbatuk hebat, lalu rasa lemasnya pun hilang. Yang mulia juga orang yang dapat dipercaya. Sedangkan untuk api kehidupan dan kematian yang kau butuhkan, itu adalah pulau terkecil di antara ketiga pulau itu. Song Yue melihat raut wajah Hong Qian membaik, dan ia pun langsung berbicara. Pulau terkecil di antara ketiga pulau itu? Tanya Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Benar sekali, tapi aku akan memberitahumu demi manfaat pil obatmu. Api kehidupan dan kematian bukanlah sesuatu yang bisa disentuh. Benda itu terlalu merusak, Song Yue juga mengingatkan. Ya, ayo pergi. Xiao Yan setuju dengan lembut. Mengenai apa yang dikatakan Song Yue barusan, Xiao Yan tentu saja mempercayainya. Lagi pula, Xiao Yan telah memantau Song Yue dengan kekuatan jiwanya. Jika Song Yue mengatakan sesuatu, kekuatan jiwanya pasti akan berfluktuasi. Xiao memperhatikan. Ayo pergi. Melihat tujuan mereka telah tercapai, Xiuqi dan kelompoknya tanpa ragu-ragu, langsung menuju reruntuhan. Ayo pergi juga. Melihat sekelompok orang itu mundur, Song Yue segera mendukung Hong Qian dan berkata, aneh, bagaimana aku bisa merasakan aura familiar dari wanita itu? Hong Qian menatap ke arah tempat Xiuqi menghilang, lalu berbicara perlahan. Yang terkuat di sekte masing-masing harus saling mengenal, sehingga mereka dapat merasakannya. Lupakan saja, Qianer, ayo pergi dulu. Reruntuhannya juga akan dibuka, kata Song Yue, lalu mereka berdua menuju ke reruntuhan. Dengan berakhirnya episode ini, saat ini di sekitar reruntuhan, sudah ada lautan manusia.
Di antara kerumunan, ada banyak murid dari 9 sekte super, dan ada beberapa murid sekte tak dikenal lainnya, yang mencoba untuk membubung tinggi ke langit dengan keberuntungan besar di reruntuhan ini. Di pinggiran reruntuhan, ada gunung dan pegunungan, dan pintu masuk reruntuhan tampaknya berada di suatu tempat di pegunungan. Orang-orang dari Wanjianmen belum datang. Tanya seorang pria dengan suara berat di luar reruntuhan. Pria ini adalah Hua Lexin dari rumah boneka. Situasi Hua Lexin saat ini sangat buruk. Reruntuhan ini berbeda dari reruntuhan sebelumnya. Meskipun reruntuhan sebelumnya memiliki segel, segel tersebut hanya menyegel pintu masuknya saja. Namun, kali ini, warna segel reruntuhan menyebar hingga ratusan kilometer di sekitar reruntuhan. Saat ini, kerumunan orang tersebut berada di tengah reruntuhan yang dalam, sehingga penolakan segel terhadap mereka cukup besar. Tetapi satu hal yang beruntung adalah tidak akan ada Kaisar Do Bintang 8 di reruntuhan kali ini, dan bahkan Kaisar Do Bintang 7 yang sempurna akan ditekan, jadi sekte masing-masing tidak mengirim sekte yang kuat, tetapi hanya mengirim sekte murid. Hua Lexin, apa yang membuatmu cemas? Yang lain, sebagai ketua 9 sekte super, tentu saja punya kesombongan. Bukankah penyendiri sepertimu? Tepat ketika Hua Lexin sedang berjuang melawan segel reruntuhan, seorang pria di sebelahnya bertanya dengan nada tidak puas. Lelaki itu berpakaian mahal, dan sekilas orang-orang tahu bahwa mereka pasti bukan orang biasa. Qi Haoqing. Hua Lexin mendengar kata-kata itu, dan segera menatap pria itu, tetapi berseru. Hua Lexin juga sedikit takut pada Qi Haoqing. Lagi pula, di belakang Qi Haoqing ada keluarga kerajaan Xuanling, dan orang ini tidak lebih lemah darinya. Kalian benar-benar berhasil mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Detik berikutnya, Qi Haoqing berhasil menembus tahap ini dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Saling. Hua Lexin mendengar kata-kata itu, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Qi Haoqing. Lagi pula, ketika mereka berdua masih menjadi Kaisar Petarung Bintang 5, mereka pernah bertarung, dan berakhir seri, jadi pertemuan sekarang wajar saja disebut pertemuan musuh. Luar biasa merahnya. Jangan membuat masalah. Tepat ketika Qi Haoqing hendak berbicara, Qi Haoran berbicara sedikit. Ada apa? Kita tunggu saja sampai reruntuhannya dibuka, kata Qi Haoran sambil melirik adiknya. Oke, setelah memasuki reruntuhan, aku benar-benar ingin kau hidup, bukan mati. Setelah Qi Haoqing selesai berbicara, ia langsung terdiam. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung terdiam. Orang-orang dari istana kuno yang sunyi telah tiba. Entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, lalu semua orang melihat dua sosok yang sangat kuat dan kokoh berjalan perlahan, dan setiap langkah yang mereka ambil seakan mengguncang gunung. Ayo pergi, pintu masuk reruntuhan kali ini, aku khawatir butuh kekuatan 9 sekte super kita untuk membukanya. Di tempat lain, Feng Hong dari aula kuno yang sunyi membawa Ducun ke reruntuhan. Xiaoyan, aku tidak tahu bagaimana kabarmu. Sejak aku bergabung dengan sekte ini, aku semakin giat berlatih, dan kau selalu menjadi target yang ingin kukalahkan. Di belakang Feng Hong, ada Ducun yang berotot. Pada saat ini, Ducun tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aura ini telah mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Do Bintang 6. Pasangan dan Bu juga ada di sini. Itu sebenarnya Meng Fei. Orang ini masih muda dan kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar bertarung Bintang 7, bahkan teknologi pemurniannya telah mencapai tingkat Kaisar tingkat 2. Bakat ini terlalu mengerikan. Di antara kerumunan, beberapa orang terus berbicara dengan suara pelan. Saudara Fei, apakah ini sebuah relik? Ini benar-benar pertempuran besar, kata seorang kolektor obat muda dengan kotak obat di punggungnya di belakang Meng Fei perlahan. Ya, kau belum melihatnya. Sosok bernama Fei Ge itu menjawab, namun raut bangga di alisnya tak bisa disembunyikan. Orang-orang dari sekte racun, sungguh cantik. Namun, sesaat kemudian, Meng Fei tiba-tiba melihat dua gadis muda di tengah kerumunan, dan matanya langsung berbinar. Kedua wanita itu mengenakan pakaian biru, dan pinggang mereka terikat sempurna oleh sejumlah ikat pinggang biru, yang menggambarkan seluruh tubuh mereka. Kakak senior, kita sudah sampai, kata wanita Lin Su perlahan. Jaga matamu. Namun, sesaat kemudian, wanita di samping Lin Su memancarkan niat membunuh yang mengerikan terhadap Meng Fei. Sangat kuat, kekuatan wanita ini mungkin sebanding dengan Do di Bintang 7 tingkat menengah. Seperti yang diharapkan dari sekte racun, beberapa orang bermata tajam yang hadir langsung berkata, kakak perempuan tertua dari sekte racun, kata Meng Fei sambil berpikir. Namun, sesaat kemudian, aura yang amat tirani muncul, diikuti oleh suara yang familiar. Nona Wudu, apa kabar? Suara yang familiar terdengar perlahan. Song Yue,
Wanita di sebelah Lin Zu sedikit terkejut. Suara itu begitu familiar, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Sudah lama aku tidak melihatnya. Aku tak menyangka kekuatan gadis 5 racun itu telah menembus tahap tengah Do di bintang 7. Sepertinya pemenang terbesar dari kehancuran ini mungkin adalah gadis 5 racun. Saat suara itu berakhir, Song Yuexiang muncul bersama Hong Qian di pelukannya, di hadapan kerumunan. Itu Song Yue, murid tertua Wan Jianmen. Bagus, jangan kira dia hanya sehebat Kaisar Do bintang 7 tahap awal, tapi dengan niat pedangnya, aku khawatir pembangkit tenaga listrik sejati di tahap tengah Kaisar Do bintang 7 bisa menghadapinya. Beberapa tokoh terus berkata, saling membantu. 5 racun mengangguk pelan, lalu membawa Lin Zu ke arah reruntuhan. Saat ini, di antara sekte-sekte super, hanya orang-orang dari Paviliun Wanhua dan Paviliun Fenxiang yang belum datang. Meng Fei melihat sekeliling dan mendapati bahwa di antara 9 sekte super, Aula Api Penyucian tidak berpartisipasi karena kekhususannya, dan Solomon Guni sendirian, dan Bu sendiri, Feng Hong dan Du Chun dari Istana Kuno yang sunyi, Lin Zu dan Wu Du dari Sekte Racun, Song Yue dan Hong Qian dari Sekte Wan Jian, Gu Bingsui, saudara kedua Qi dari keluarga kerajaan Xuanling, Hua Lei dari jantung rumah boneka. Sudah sampai, Xiao Yan dan yang lainnya tentu saja sedikit melambat. Namun, dalam hal jumlah dan kekuatan keseluruhan, tim Xiao Yan adalah yang paling menonjol. Pemimpinnya, Xiu Qi, memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 7 pada tahap awal, dan meskipun Yueru hanya Kaisar Do bintang 5, tetapi sebagai pewaris, kekuatannya dalam relik ini pasti akan sangat meningkat, sehingga tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat, ditambah Qin Xin kekuatan mendiang Kaisar Do bintang 6, Qin Xin memiliki banyak kartu truf, jadi itu bukan beban, dan meskipun kekuatan Mu Yingying juga ada di mendiang Kaisar Do bintang 6, tetapi dengan Seng Yan, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan meskipun kekuatan Leng Fuyao hanya di tahap tengah Kaisar Do bintang 6, tetapi lebih unggul dalam kekuatan jiwa dan teknologi pemurnian, dan memiliki efek ajaib pada saat-saat kritis. Meskipun Mu Feng terakhir cukup lemah, dia menguasai teknik Yin Yang dan gosip, jadi tim ini bisa dikatakan sebagai pemenang warisan terbesar. Yang akan datang, apakah itu orang-orang dari Paviliun Dupa Terbakar dan Paviliun Wanhua? Tidak ada rumor yang mengatakan bahwa hubungan kedua paviliun itu buruk, bagaimana mereka bisa berkumpul sekarang? Ada banyak orang di sekitar pintu masuk reruntuhan, dan mereka langsung berbicara. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Jiwa Xiao Yan sangat kuat, dan begitu ia menyadarinya, ia mendapati banyak kekuatan tak dikenal bercokol di pintu masuk reruntuhan, jelas-jelas menunggu sesuatu. Kali ini reruntuhan dibuka, mereka yang melampaui kesempurnaan Kaisar Do bintang 7 akan sepenuhnya ditumpas. Jadi kali ini reruntuhan dibuka, kita membutuhkan beberapa sekte super untuk bergabung, jelas Xiu Qi. Baiklah, kita seharusnya ketinggalan, ayo pergi. Dan aku bisa merasakan segelnya perlahan melemah. Jelas ini saat yang tepat untuk membuka reruntuhan. Xiao Yan mengatakan sesuatu dan berjalan menuju pintu masuk reruntuhan bersama seorang pria dan 5 wanita. Xiao Yan membawa kelima wanita itu, meskipun penampilan mereka ditutupi oleh doji, orang yang jeli dapat melihat bahwa kelima wanita itu memiliki kecantikan mereka sendiri. Selain itu, Xiao Yan sangat rendah hati dan menyembunyikan auranya, sehingga ia tidak tertarik pada orang lain. Banyak orang memiliki pikiran buruk. Nak, serahkan wanita-wanita ini di belakangmu agar kau tidak mati. Seorang pria yang tampak tegap menghentikan Xiao Yan dan yang lainnya untuk bergerak maju. Aku datang. Melihat ini, Leng Fuyao berkata dengan penuh semangat. Minggir, kata Xiao Yan Li dingin sambil mengabaikan pria itu. Wah, kurasa kau sedang mencari kematian. Karena kau sedang mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Setelah selesai berbicara, pria kekar itu mengangkat pedang besar di tangannya, menggabungkan kekuatan Do Emperor bintang 6 tingkat menengahnya, dan menebaskannya ke arah dahi Xiao Yan. Pukulan yang begitu dahsyat, jika mengenai Xiao Yan, aku khawatir kepalanya akan langsung jatuh ke tanah. Beberapa orang yang kekuatannya lemah tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Dapatkah kamu melihat betapa kuatnya orang ini? Qi Haoqing bertanya kepada saudaranya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dari informasi yang diberikan Raja Xuanling, mereka tahu bahwa orang ini adalah Xiao Yan, yang sekarang sedang terkenal dan berjaya di Paviliun Fenxiang. Hanya dengan memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe dan memperoleh tubuh abadi, ditambah lagi kabarnya kultivasinya telah berhasil mendapatkan harta karun aula kemanusiaan, hal semacam ini sudah cukup bagi kedua bersaudara Qi Haoqing untuk memperlakukan mereka dengan serius. Entahlah, orang ini sangat kuat, kata Qi Haoran pelan. Pada saat yang sama, beberapa pengikut sekte super lainnya juga berspekulasi tentang kekuatan Xiao Yan dan 5 wanita di sekitarnya.
Apakah Xiaoyan ini memasuki reruntuhan atau hanya bersenang-senang dan benar-benar membawa 5 wanita? Melihat hal itu, yang lain langsung merasa iri. Sabu, mari kita bicara tentang Xiaoyan. Menghadapi serangan pria kekar itu, Xiaoyan berjalan mendekat sambil bergumam, bahkan tanpa mengangkat tangannya. Sesaat kemudian, pria itu menghilang begitu saja. Menghilang. Ketika Ducun melihat Xiaoyan, dia secara alami merasakan kekuatan Xiaoyan yang dahsyat, tetapi dia terkejut sesaat kemudian. Dia tidak menghilang, dia dibunuh seketika oleh orang itu, kata Feng Hong di samping Ducun. Pembunuhan seketika, apakah dia tidak takut menimbulkan masalah? Ducun langsung bertanya ketika mendengar kata-kata itu. Hehe, orang-orang di paviliun dupa terbakar tidak pernah takut masalah. Feng Hong tersenyum seolah teringat sesuatu. Siapa lagi? Xiaoyan menepuk telapak tangannya, lalu berkata secara manusiawi kepada penonton. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera tahu bahwa Xiaoyan adalah karakter yang kejam, dan segera mundur. Ayo pergi, ingat, kalau orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan berkata kepada beberapa orang di belakangnya. Leng Fuyao tampak berpikir, sementara Hua ini jelas-jelas sedang berbicara pada dirinya sendiri. Yueru dan Mu Yingying mengangguk sedikit saat melihat ini, mereka semua tahu orang seperti apa Xiaoyan. Dan Siuki diam-diam terkejut di dalam hatinya, anak baik, jika sudah waktunya bertindak, itu sama sekali tidak ambigu. Siuki tentu saja tidak akan memperhatikan si idiot tadi. Apakah ini pintu masuk reruntuhan? Xiaoyan dan rombongannya perlahan tiba di pintu masuk reruntuhan, menatap pintu masuk reruntuhan dengan linglung. Pintu masuk ke reruntuhan itu menyajikan ruang kecil dan tampaknya bukan pintu masuk terakhir. Ini hanya lorong untuk pintu masuk. Pintu masuk yang benar-benar perlu kita buka ada di lorong ini. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, Song Yue perlahan muncul bersama Hong Qian dan langsung berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kau adalah Xiaoyan dari paviliun pembakaran dupa," kata Song Yue sambil tersenyum. Hehe, menghadapi Song Yue yang begitu baik, Xiaoyan juga tersenyum. Bagaimana orang ini bisa memiliki hubungan yang begitu baik dengan Wan Jianmen? Beberapa murid sekte super terus mengingat dalam benak mereka. Kesombongan dan kekuatan Song Yue terlihat jelas. Xiaoyan ini bisa begitu akrab dengannya, pasti ada rahasia yang belum diketahui. Baiklah semuanya, aku tahu mengapa semua orang datang ke sini hari ini. Tapi sebelum memasuki reruntuhan, kita masih membutuhkan murid-murid sekte super kita untuk membukakan pintu masuk reruntuhan untuk semua orang. Jadi, orang-orang yang tidak penting, silakan tinggalkan Sanli. Song Yue dan Xiaoyan menyapa, lalu segera melangkah ke udara dan berkata kepada kerumunan orang di sekitar mereka. Apa, Anda benar-benar ingin kami mundur dari Sanli? Apakah kamu membuat kesalahan? Kami tidak menerimanya. Setelah mendengar tindakan Song Yue, para murid sekte kecil itu langsung merasa tidak puas, dan suara mereka pun terdengar cukup keras. Siapapun yang menolaknya, matilah. Namun, sesaat kemudian, pedang di belakang Song Yue merintih, dan kekuatan Song Yue di tahap awal Do di bintang 7 pun tak diragukan lagi terlihat. Bajingan sialan, melihat ini, kerumunan murid sekte kecil hanya bisa mundur sejauh 3 mil. Lagi pula, pria kuat Do di bintang 7 itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Semuanya, silakan, memasuki lorong, pintu masuk reruntuhan ada di dalam. Kali ini, kuharap semua orang bergandengan tangan untuk membuka segelnya. Setelah melakukan semua ini, Song Yuchai tersenyum dan berkata kepada murid sekte super yang masih diam. Orang ini memang murid yang diajari oleh ketua sekte super. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengagumi pendekatan tajam Song Yue. Pergi. Murid sekte super itu mendengar kata-kata itu, dan tanpa ragu, langsung menyerbu ke dalam lorong. Bersama, kata Xiaoyan lembut, lalu semua orang langsung masuk. Ini, apakah itu pintu masuk? Murid sekte super itu baru saja memasuki lorong, dan merasakan tekanan yang tak terjelaskan dan kuat, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli, jadi dia harus mengertakkan gigi dan bergerak maju. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang besi yang diukir dengan pola-pola indah muncul di depan semua orang dalam sekejap, dan di atas gerbang besi itu, sebuah formasi gosip yang mencolok berdiri di atasnya, memancarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Semuanya, hati-hati, gerbang besi ini sangat aneh. Song Yue memegang Hong Qian di tangannya, berdiri di depan, dan berkata kepada semua orang. Ini pintu masuk reruntuhan. Beberapa murid sekte super lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kakak Fei, apa kau menemukan sesuatu? Tanya adik laki-laki yang membawa kotak obat di punggungnya kepada Meng Fei, jelas-jelas ingin tahu. Pria yang membawa kotak obat itu bernama Feng Ran.
Ia adalah Dodi bintang 6 tingkat akhir dan juga asisten Meng Fei, jadi Meng Fei tentu saja membawakannya reruntuhan kali ini. Aneh sekali, aku tidak tahu terbuat dari bahan apa gerbang besi di pintu masuk reruntuhan tersegel itu. Begitu kekuatan jiwaku menyentuhnya, gerbang itu langsung tertelan. Meng Fei mengerutkan kening, sepertinya dia belum pernah menemukan hal aneh seperti itu sebelumnya. Itu ditelan. Feng Ran terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan jiwa Meng Fei telah memasuki ranah kerajaan kaisar. Jika kekuatan jiwa yang begitu mengerikan ditelan, gerbang besi ini terasa terlalu aneh. Mari kita lihat apakah yang lain sudah menemukan sesuatu. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah yang lain. Saudaraku, apakah kamu menemukan sesuatu? Qi Haoqing bertanya pada Qi Haoran. Dulu aku memintamu untuk membaca lebih banyak buku klasik, sekarang kau tahu cara menggunakannya. Qi Haoran melirik. Kau tahu aku tidak tertarik pada hal-hal itu, kata Qi Haoqing tanpa daya. Kakaknya sudah membaca 4 buku dan 5 klasik, tapi dia tidak bisa membacanya. Satu hal, segel di gerbang besi itu sangat aneh. Aku mencoba mengujinya dengan dendam, tetapi segel itu tertelan sepenuhnya. Setelah Qi Haoran selesai berbicara, ia memberi isyarat kepada Qi Haoqing, dan keduanya tiba-tiba terdiam. Xiao Yan dan Qi Haoran telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Gerbang besi ini aneh sekali. Solomon Guni merasa getir dalam hatinya. Baru saja, ia mencoba menggunakan dendamnya untuk menjelajahi pola misterius di atas gerbang besi, tetapi justru dikejar oleh kekuatan yang tak tertandingi dari gerbang besi. Kebencian pun jatuh di bawah kekuatan itu. Gerbang besi ini, Xiao Yan berdiri tercengang. Entah kenapa, gerbang besi ini membuatnya merasa deja vu. Xiao Yan tidak menggunakan dendam atau jiwa dan kekuatan spiritualnya, tetapi membiarkan pikirannya berkomunikasi dengan gerbang besi. Apa yang dia lakukan? Melihat ini, Mu Yingying sedikit khawatir tentang Xiao Yan, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Jangan khawatir, Yueru sepertinya menyadari bahwa Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki hubungan yang tidak biasa sejak dia memasuki pavilion Fenxiang, dan langsung mendengus pada Mu Yingying. Xiao Yan diakui oleh ayahnya dan akan menjadi suaminya di masa depan. Dengan kepribadian Yueru yang kuat, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Yingying berhasil. Kau, mendengar itu, Mu Yingying tidak tahu di mana ia telah memprovokasi Yueru. Namun, ketika teringat perjanjian antara Xiao Yan dan Yueru, ia tidak kehilangan kesabarannya. Ia justru melihat sekeliling. Setelah Xiao Yan bermeditasi, Yueru tampak mulai tenang, kemudian matanya sedikit terpejam, dan sebuah tanda misterius samar di dahinya berdetak perlahan. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh rune misterius di dahi Yueru persis sama dengan cahaya gerbang besi. Hanya saja Xiao Yan dengan cepat kembali normal, dan Yueru melihat Xiao Yan kembali normal, jadi dia tidak menahan diri dan segera bangkit. Bagaimana? Tanya Yueru mendesak. Dia bisa merasakan bahwa rune misterius di dahinya semakin panas, dan jelaslah bahwa reruntuhan itu benar-benar merupakan warisan sejati dari peri bulan. Saya pikir, saya tahu bagaimana benda ini rusak. Sebentar, ayo kita lakukan ini. Xiao Yan sengaja membungkus transmisi suaranya dengan kekuatan jiwanya agar tidak terdengar orang lain. Meskipun Meng Fei samar-samar mendengarnya, kekuatan jiwa Meng Fei tidak sekuat Xiao Yan, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa mendengarnya. Xiao Yan tahu apa yang sedang dilakukannya. Apakah ini akan terlalu buruk? Setelah Leng Fuyao mendengar rencana Xiao Yan, dia langsung merasa khawatir. Awalnya, saya mengira Xiao Yan hanyalah orang yang tiran dan berbakat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu bersahaja dalam melakukan sesuatu. Mu Feng, ada masalah? Xiao Yan bertanya segera setelah berbicara. Oke, tidak masalah. Soal gosip, serahkan saja padaku. Meskipun aku tidak cukup kuat sekarang, aku masih bisa menghentikannya sebentar. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia tertawa. Dan Xiao Yan langsung mengangguk setelah mendengarkan jawaban Mu Feng. Mulai, Mu Feng bertanya ragu-ragu. Tidak usah terburu-buru, biarkan mereka menemukannya dulu. Melihat hal itu, Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu Xiao Yan dan kelompoknya mulai mencari solusi. Kakak senior, apa yang kau temukan? Lin Zhu bertanya kepada kakaknya, 5 racun, dengan matanya yang bergerak. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan pola misterius di atas gerbang besi jika aku ingin membobol pintu masuk reruntuhan. Wu Po ragu sejenak, lalu berbicara. Pola misterius. Lin Zhu mendengar kata-kata itu, dan segera mengarahkan pandangan indahnya ke gerbang besi, tetapi dia melihat pola gosip di gerbang besi itu perlahan berputar. Baiklah, menurut kalian bagaimana cara membuka segel ini? Tak lama kemudian,
Song Yue melihat para murid sekte super di sini semua tampak lesu, dan langsung angkat bicara. Kenapa kita tidak mencobanya? Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun yang berdiri. Ia segera melangkah dan berkata, "Oke." Song Yue langsung mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka juga telah menemukan beberapa petunjuk, masih terlalu dini untuk memecahkannya. Segel gerbang besi ini tercatat di paviliun dupa bakar kita, jadi tidak sulit untuk memecahkannya. Tapi jika kita memecahkannya, kekuatan paviliun dupa bakar dan Wanhua kita saja jelas tidak cukup. Xiaoyan menatap kain itu. Gerbang besi misterius yang penuh gosip, kata Wei Wei. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, para ahli sekte super ini tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri saat ini. Awalnya, mereka semua ingin menjadi belalang sembah yang menangkap jangkrik dan burung oriole, tetapi sekarang, saya khawatir mereka hanya bisa bergabung. Mari kita bergabung. Biarkan aku fokus pada paviliun pembakaran dupa dan paviliun Wanhua, dan mencurahkan seluruh kekuatanmu ke gerbang besi. Selebihnya, aku akan bertanggung jawab untuk membuka segelnya. Bagaimana menurut kalian? Kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa melakukannya, kau akan kehilangan banyak hal, dan itu akan menghalangi jalan masuk kita ke reruntuhan. Xiuqi melepaskan ember itu, tentu saja mereka mengetahuinya. Saudari Xiuqi, siapa yang akan masuk neraka kalau aku tidak masuk neraka? Kata Xiaoyan dengan ekspresi agak pedih. Meski begitu, kelompok Xiuqi dan Xiaoyan hampir tidak tertawa, tetapi untungnya mereka menahan diri. Telah ditetapkan. Para tokoh sekte super lainnya mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Ayo kita mulai, kata Xiaoyan, lalu Mu Feng duduk bersila, dan lingkaran dendam biru tua muncul di sekujur tubuhnya. Ia terus menggumamkan sesuatu, jelas-jelas memecah formasi gosip di atas gerbang besi. Tembak. Melihat Xiaoyan begitu dapat dipercaya, orang-orang kuat lainnya segera tidak ragu-ragu, dan seluruh kekuatan mereka dicurahkan ke gerbang besi. Dan dengan masuknya begitu banyak pengikut sekte super, gerbang besi itu memancarkan ledakan ketakutan. Tepat ketika gerbang besi itu hendak melahap kekuatan besar itu, Mu Feng tiba-tiba berteriak, "Hancurkan untukku." Begitu suara itu jatuh, kekuatan misterius yang tampaknya persis sama dengan Tiamen tiba-tiba melesat ke arah Tiamen di telapak tangan Mu Feng. Dan dengan Mu Feng seperti ini, ada celah yang sangat lemah di gerbang besi. Segelnya terbuka. Semuanya, masuk. Seseorang berkata sesuatu, dan tiba-tiba lorong itu menjadi heboh. Namun sesaat kemudian, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan. "Semuanya, maafkan aku." Teruskan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, cahaya perak muncul di bawah kaki Xiaoyan dan kelompoknya, dan saat berikutnya, semua orang segera menghilang. Tidak bagus. Ki Haoran sepertinya menyadari sesuatu, lalu berteriak keras, dan kemudian ki bertarungnya yang menyilaukan menyerang celah kecil di atas gerbang besi. "Bajingan sialan!" gerutu Ki Haoran dengan dingin setelah serangan pertama gagal, lalu lorong kembali damai, dan gerbang besi kembali normal. "Bajingan sialan!" Suara kesal Ki Haoran bergema di bagian ini. Detik berikutnya, serangan Ki Haoran gagal, dan Xiaoyan beserta kelompoknya pun menghilang. Tak perlu dipikirkan lagi, Xiaoyan beserta kelompoknya pasti baru saja memasuki reruntuhan melalui celah itu. Orang ini masih punya sedikit kemampuan. Song Yue tidak merasakan apa-apa, lagi pula, Xiaoyan juga orang yang punya kemampuan. Sekarang, aku khawatir kita hanya bisa menghancurkan segel ini bersama-sama. Meskipun akan menguras banyak semangat juang, ini satu-satunya cara, kata Ki Haoran tiba-tiba. Aduh, aku tidak bisa memikirkan orang-orang itu. Banyak pengikut sekte super mendesah. Lakukan, tidak akan ada gunanya jika terlambat. Ki Haoran mendengus dingin, lalu mengambil alih, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bum bum bum. Ketika kelompok lain melihat ini, mereka tidak melihatnya, dan mulai melakukannya. Meskipun tindakan Xiaoyan tidak baik dan benar, tetapi dalam situasi barusan, jelas bahwa Xiaoyan tahu bahwa mereka semua diam-diam telah tertinggal, jadi mereka tidak melakukan yang terbaik, jadi tindakan Xiaoyan masuk akal. Bum bum bum. Saat para murid sekte super yang hadir tak lagi bersembunyi dan bersembunyi, kekuatan mereka dilepaskan, dan gerbang besi yang kokoh tiba-tiba runtuh, dan bahkan formasi gosip di atas gerbang besi pun bergejolak. Lagi pula, gosip-gosip ini disebarkan oleh Xiaoyan dan yang lainnya, dan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat mendukungnya lebih lama lagi. Itu tidak cukup. Ki Haoran mendengus dingin, meningkatkan kekuatannya. Dengan Ki Haoran memimpin, yang lain menggertakkan gigi satu demi satu, dan kekuatan mereka meningkat tajam.
dan dengan kekuatan yang begitu besar dituangkan ke gerbang besi itu akhirnya tidak dapat menahannya, dan suara bang berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang kuat. Masuk. Ketika Ki Haoran melihat segel gerbang besi terbuka, dia tidak ragu-ragu dan tiba-tiba menyerbu ke dalam reruntuhan. Melihat ini, para petinggi sekte super lainnya tidak ragu untuk langsung melangkah ke reruntuhan. Sabu-sabu, saat gerbang besi itu hancur, seluruh reruntuhan terekspos sepenuhnya di depan banyak orang, dan mereka semua langsung memerah dan tersapu ke reruntuhan. Pada saat ini, reruntuhan itu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan semakin banyak orang berdatangan ke dalamnya. Mengenai siapa yang akan menjadi pemilik kekayaan besar terakhir, tidak diketahui. Hei, Xiaoyan, kau benar-benar melakukan apa yang kau lakukan tadi. Xiaoyan dan kelompoknya memasuki reruntuhan lebih dulu. Tiba-tiba Mu Feng tertawa, dan setelah berbicara, ia tak lupa mengacungkan jempol pada Xiaoyan. Ini benar-benar salahku. Apa kau tidak sadar mereka semua bermain-main dengan belalang sembah untuk menangkap tonggeret dan burung oriole? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiaoyan tertawa. Ayo pergi. Karena kita sudah memasuki reruntuhan, kita harus mencari api kehidupan dan kematianmu dulu, lalu pergi ke aula utama untuk mengambil warisan, kata Xiu Xiu dengan suara berat. Akankah orang-orang itu memimpin dalam hal warisan? Meskipun Xiaoyan sangat membutuhkan hidup dan mati, dia masih khawatir. Jangan khawatir, aku punya rune warisan di tubuhku. Warisan itu tidak mudah didapatkan. Dan kami rasa pasti ada orang mengerikan yang menunggu di sekitar sini, kekuatan orang itu bahkan lebih kuat daripada kakak senior. Sangat kuat, kata Yueru pelan. Terlalu kuat, Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengarnya. Kekuatan Xiuqi ini berada di tahap awal Dou di bintang 7. Jika dia lebih kuat dari orang ini, aku khawatir. Ayo. Selesai berbicara, Xiaoyan langsung melesat pergi tanpa ragu. Xiaoyan dan rombongannya baru saja memasuki reruntuhan melalui celah gerbang besi, dan tiba-tiba merasakan aura kuno yang luar biasa di reruntuhan. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan, mereka jelas harus ditekan. Namun, anehnya, sejak memasuki reruntuhan, Xiaoyan dan yang lainnya masih berada di lorong ruang putih, dan lorong ruang itu tidak tahu kemana arahnya. Jalan ini pasti terhubung dengan ruang dalam reruntuhan, ikuti cahayanya. Xiaoyan merasakannya dan menyadari bahwa itu adalah akhir setelah beberapa saat, lalu segera berkata, "Ya." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung mengangguk. Setelah beberapa saat, mata semua orang tiba-tiba berbinar. "Itu pintu keluar," teriak Mu Feng lebih dulu. "Hati-hati." Begitu Mu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba menyebutkan kecepatannya dan berjalan langsung menuju mulut yang ringan itu, tetapi Xiaoyan merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Ibu." Mu Feng sangat gembira, tetapi sesaat kemudian, Mu Feng merasa matanya berbinar, tubuhnya terasa ringan, dan dia tampak tidak menginjak apapun, lalu tiba-tiba berteriak. "Hati-hati," kata Xiaoyan cepat-cepat sambil meraih kerah baju Mu Feng. "Tempat apa ini?" Melihat Xiaoyan mencengkeram erat tubuhnya, Mu Feng langsung mengalihkan pandangannya. Mu Feng melihat bahwa mereka berada di atas langit saat ini, dan di bawah kaki mereka, ada lorong angkasa, dan di bawah mereka, ada lautan biru yang luas. Laut biru. Xiaoyan melihat Mu Feng selesai berbicara, lalu dahinya sedikit menyimpang dari lorong angkasa, melihat ke bawah sana. Melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, karena saat ini, yang menarik perhatian Xiaoyan adalah lautan biru tanpa batas. Suara tamparan Wang yang pada karang begitu keras, lautan begitu luas, dan kolam Kaisar Xuanling yang pernah dikunjungi Xiaoyan sebelumnya, benar-benar seperti dunia yang berbeda. Di masa lalu, dikatakan bahwa kolam Kaisar Xuanling berukuran beberapa ribu zang, jadi saat ini lautan luas di bawah Xiaoyan dan yang lainnya memiliki luas ratusan ribu zang. Apa itu? Setelah beberapa saat terkejut, mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada 3 pulau besar yang tergantung di atas lautan biru. Ketiga pulau itu perlahan terhubung satu sama lain, seolah ada sesuatu yang menyatukan mereka dengan erat. Dan di kaki ketiga pulau itu, terdapat lautan luas, dan ketiga pulau itu mengapung di atas lautan. Mereka jelas tidak tahu alasan spesifiknya. Pulau di timur adalah yang terkecil, dan samar-samar aku merasakan adanya fluktuasi api, dan api kehidupan dan kematian pasti ada di sana. Mu Yingying meremas dahinya dan berkata kepada Xiaoyan, "Aku merasakannya." Xiaoyan sedikit setuju. 3 pulau, 2 besar dan 2 kecil, tersusun membentuk sebuah karakter, dan Xiaoyan sepertinya merasakannya. Dari ketiga pulau ini, tampaknya 2 di antaranya sengaja dibuat untuk melindungi 1 pulau. Aneh, di mana? Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Entah kenapa,
Yueru perlahan memegang pulau teratas dari 3 glif pulau dan bergumam, dan pada saat yang sama, rune misterius di dahi Yueru menjadi semakin terang. Di sisi paling kiri karakter, pulau terkecil tampak menjadi tempat api kehidupan dan kematian berada, dan di sisi paling kanan karakter, pulau itu tampak sangat ganas, mungkin disitulah semangat juang berada. Dan pulau di puncak simbol itu memiliki niat membunuh yang tersembunyi, dan ada penampakan ungu samar, yang seharusnya menjadi tempat warisan. Xiaoyan berbicara perlahan, hati-hati. Tepat ketika Xiaoyan dan kelompoknya sedang memperhatikan lautan dan 3 pulau di bawah langit, Xiuqi tiba-tiba angkat bicara. Sebelum semua orang sempat bereaksi, saluran ruang angkasa tiba-tiba menghilang, dan Xiaoyan beserta rombongannya jatuh ke arah Wang yang secepat jatuhnya komet. Keempat kecepatan itu secepat kilat.